Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan secara singkat tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib dan memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkataan pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Yesus memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya, menunjukkan kasih dan belas kasihannya. Yesus memohon pengampunan dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa manusia yang pertama. Sebab sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus pun memohon pengampunan atas dosa yang sedang kita gumulkan. Sebab sesungguhnya kita pun tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang pertama ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, mendoakan diri kita sendiri atas setiap hal-hal yang kita lakukan atas ketidaktahuan kita. Yang kedua, mendoakan orang lain yang menyakiti kita. Dan yang ketiga, memilih untuk mengampuni dan melepaskan dendam. Perkataan yang kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yesus menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang bertobat, menunjukkan rahmat dan kasih-Nya. Perkataan salib yang kedua ini Yesus sampaikan kepada penjahat yang disalibkan bersama dengan Dia. Penjahat tersebut memohon agar Yesus mengingatnya, dan Yesus menerima permohonan tersebut. Yesus menjanjikan Firdaus kepadanya. Perkataan yang kedua ini menggenapi nubuatan dalam Perjanjian Lama bahwa siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang kedua ini dalam kehidupan kita? Pertama, bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Yang kedua, menjadi saksi tentang kasih dan rahmat Allah. Dan ketiga, berbagi kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Perkataan ketiga, "Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya, menunjukkan kasih dan perhatiannya terhadap keluarganya yang ada di dalam dunia ini. Tidak hanya itu, tetapi Yesus pun mulai membentuk satu keluarga yang tidak diikat oleh ikatan darah, melainkan dalam satu ikatan darah yang kudus. Keluarga rohani yang dibangun di dalam darah Kristus. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang ketiga ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, menerima dan mengasihi keluarga kita dan juga keluarga rohani kita di dalam kelebihan dan kekurangan mereka. Kedua, berdoa bagi anggota keluarga yang belum percaya agar mereka boleh mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Perkataan keempat, "Eli, Eli, lama sabachthani." Matius 27 ayat 46. Perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus berada dalam posisi menggantikan manusia berdosa. Sebab seluruh dosa manusia ditimpahkan kepadanya. Dia mengalami pengosongan rohani dan ia merasakan pemisahan dari Bapa.
Namun, di tengah penderitaan ini, Yesus tetap setia dan tetap mengasihi manusia. Perkataan ini juga terdapat dalam seruan Daud dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang keempat ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, bersyukur atas karya Yesus di kayu salib. Sebab kita yang seharusnya mengalami semua itu tidak perlu mengalaminya. Yang kedua, belajar berseru kepada Allah dalam masa-masa sulit. Dan ketiga, percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Perkataan kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Yesus mengalami penderitaan jasmani, termasuk rasa haus yang luar biasa. Ini juga menegaskan kesungguhan pengorbanannya dan kasihnya yang besar bagi umat manusia. Perkataan Yesus ini merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat 21 yang berbunyi demikian. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ada penafsir yang berkata bahwa Yesus menolak minuman anggur bercampur empedu dan mur yang ditawarkan untuk meringankan penderitaannya, menunjukkan bahwa ia rela menderita untuk keselamatan manusia. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang kelima ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, mengenali kebutuhan mendasar dari kerohanian kita, yaitu Allah dan firman-Nya. Yang kedua, berjuang dan berkorban untuk mendapatkan Yesus, Sang Air hidup, dan kebenarannya dalam hidup kita. Perkataan keenam, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Makna dalam kalimat perkataan keenam ini adalah bahwa kemenangan sudah terjadi. Rencana Allah telah digenapi dan Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, yaitu membebaskan umat manusia dari hukuman dosa. Telah selesai dan memberikan harapan akan hidup yang kekal. Perkataan ini menggenapi seluruh nubuatan dari Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang keenam ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kedua, menjadi contoh etos kerja yang baik dan profesional, termasuk di dalamnya ketika kita dipercayakan pelayanan dalam gereja. Perkataan ketujuh, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Perkataan ini menunjukkan penyerahan diri Yesus yang total kepada Bapa. Bahkan di tengah penderitaan dan kematian, Yesus tetap setia dan taat kepada kehendak Bapa. Meskipun ia tahu bahwa ia akan mati, dan ia melakukan semua ini untuk mencerminkan kasih yang tak terbatas yang ia miliki kepada Bapa dan umat manusia.
Ini menjadi doa yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan di saat-saat terakhir hidupnya. Bagaimana kita melakukan perkataan salib yang ketujuh ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, menyerahkan hidup kita kepada Allah. Dan kedua, sekali lagi percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Kiranya renungan hari ini semakin mempersiapkan kita untuk merayakan Paskah tahun ini. Biarlah melalui rangkaian renungan dalam minggu ini, iman kita kembali dikuatkan dan diteguhkan di dalam kematian dan kebangkitannya. Amin.